Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Guys, kalian tahu nggak? Ada sebuah legenda yang konon katanya dimulai dari kisah cinta dan berakhir menjadi kisah horor yang mengerikan. Masyarakat Thailand sangat mempercayai bahwa legenda ini benar-benar pernah terjadi. Dan bahkan legenda ini juga pernah dibuat menjadi sebuah film. Jadi kali ini Cerita Aja akan ngebahas tentang legenda Thailand hantu Nang Nak. So tanpa basa-basi, let's do this. Masyarakat Thailand sangat mengenal legenda hantu Nang Nak ini. Bahkan di beberapa desa, nama Nang Nak ini dibuat menjadi sebuah nama permainan. Dimana kalau misalkan nama ini disebut, biasanya anak-anak kecil langsung pada lari ketakutan dan bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Bahkan para ibu-ibu di sana itu biasa menggunakan nama Nang Nak untuk menenangkan anaknya yang sedang rewel. Sebenarnya bukan nenangin sih, tapi untuk nakutin. Jadi biasanya kalau anaknya ini lagi pada rewel, nggak mau disuruh diem, nanti ibunya nih bilang, bentar lagi hantu Nang Nak dateng, terus nguber mereka, terus kepala mereka mau dimakan. Ya emang serem banget sih kalau misalkan diomongin kayak gitu. Well anyway, legenda Nang Nak ini sebenarnya sampai detik ini masih menjadi misteri. Nggak ada bukti tentang kebenaran dari legenda ini. Hanya ada satu makamnya Nang Nak itu yang terdapat di kompleks kuil Mahabute. Meskipun demikian, tetap masyarakat Thailand itu benar-benar percaya bahwa legenda ini benar terjadi. Atau setidaknya sebagian dari legenda ini dulu benar-benar pernah terjadi. Jadi disebutkan bahwa Nang Nak itu dilahirkan di sebuah tempat di Bangkok yang bernama Prakanong sekitar 130 tahun yang lalu. Jadi saat itu pada masa pemerintahan Raja Rama keempat sekitar tahun 1851 sampai 1868. Dan dikabarkan dia meninggal pada usia 18 tahun saat pemerintahan Raja Rama kelima sekitar tahun 1868 sampai 1910. Konon katanya legenda ini diawali dengan sebuah kisah cinta. Jadi ada seorang gadis bernama Nang Nak itu jatuh cinta pada seorang pemuda yang bernama Naimak. Sebenarnya mereka berdua ini sudah kenal sejak kecil karena tumbuh bersama di desa. Tapi karena adanya perbedaan ekonomi, keluarganya Naimak ini menentang hubungan mereka berdua. Karena memang diketahui si Naimak ini berasal dari keluarga kaya, sedangkan Nang Nak itu berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, tanpa memperdulikan pertentangan dari keluarganya, Naimak ini tetap menikahi Nang Nak dan hidup bersama. Namun tidak berapa lama setelah mereka menikah, Naimak ini harus mengikuti wajib militer dan ikut berperang melawan China pada saat itu. Dengan berat hati, akhirnya Naimak ini pergi meninggalkan istrinya yang saat itu sedang mengandung. Akibat peperangan, Naimak menderita luka yang cukup parah dan mengakibatkan dia harus dirawat cukup lama di sebuah kuil. Nang Nak saat itu tetap menanti suaminya dengan setia dan dia berjanji akan menunggu suaminya pulang sampai akhir hayatnya. Meskipun sampai dia meninggal, Naimak tetap tidak pernah kembali. Berbulan-bulan setelah kepergiannya, akhirnya Naimak ini pulang kembali ke desanya. Walaupun dari awal nih sebenarnya dia udah ragu karena dari perahu dia lihat kampungnya yang biasanya ramai banyak sekali anak kecil kok saat itu sepi dan sama sekali kosong gak ada orang. Tetapi keraguannya seketika hilang saat dia melihat sesosok perempuan yang sedang duduk di rumah panggungnya di tepi sungai sambil menggendong anak. Di situ dia yakin bahwa sosok perempuan itu adalah istrinya dan anak yang digendong itu adalah anaknya. Dan saat itu juga Naimak langsung mengarahkan perahunya ke sana. Dan saat dia turun dari perahunya dia langsung menghampiri perempuan tadi dan langsung memeluk. Tapi yang aneh di sini Nang Nak sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada sorot kerinduan dari matanya.
Saat itu Naimak berpikir bahwa keluarga kecilnya telah berkumpul dan bisa berbahagia kembali. Hari-hari selanjutnya yang dilalui oleh Naimak ini nggak mudah karena akibat peperangan menyebabkan dia menjadi trauma. Dan akibatnya setiap hari itu Naimak selalu mengalami mimpi buruk. Tetapi Nangnak sebagai seorang istri dia merawat dan menemani Naimak dengan penuh kesabaran. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu saat datanglah seorang kepala pendeta dan beberapa pendeta muda ke rumahnya Naimak. Sebenarnya kepala pendeta ini sudah mendengar kabar bahwa Naimak itu sudah kembali ke desanya. Tapi ada satu hal yang membuat si kepala pendeta ini langsung bergegas untuk menemui Naimak saat itu juga. Yaitu para tetangga yang dulu tinggal di daerah sekitaran rumahnya Naimak. Nah mereka ini mengatakan, kenapa mereka meninggalkan desanya saat itu? Jadi alasan mereka yaitu teror dari hantu Nangnak yang terus bergentayangan di desa mereka. Yap guys, Nangnak ternyata telah meninggal dunia. Jadi saat dia melahirkan bayinya, Nangnak ini tidak selamat. Dia meninggal bersama dengan bayi yang dikandungannya. Sebenarnya saat itu para tetangga yang bersimpati mengadakan pemakaman bagi Nangnak dan juga bayinya. Tapi entah kenapa hantunya Nangnak ini terus-terusan bergentayangan dan meneror warga desa. Itulah alasan kenapa para tetangganya ini langsung meninggalkan desa saat itu juga. Nah saat kepala pendeta itu datang ke rumah Naimak, jelas sekali terlihat bahwa Naimak ini bingung. Kenapa sampai kepala pendeta dan beberapa pendeta muda lain ini datang ke rumah dia. Dan di saat kebingungan itu si kepala pendeta itu meminta Naimak untuk melihat ke arah istrinya yang katanya saat itu sedang memasak di dapur. Tapi dengan cara membungkukkan badannya dan melihat ke arah dapur melalui celah kakinya yang direntangkan. Dan apa yang dilihat oleh Naimak saat itu benar-benar membuat dia ketakutan. Yang dia lihat adalah tidak ada siapapun di dapur kecuali peralatan masak yang bergerak dengan sendirinya. Dan rumah yang tadinya nyaman, bersih, seketika itu juga berubah menjadi sangat kotor, penuh debu dan banyak sekali sarang laba-laba. Persis dengan yang dilihat oleh kepala pendeta saat dia berkunjung ke sana. Jadi rumahnya itu benar-benar seperti rumah yang sudah tidak dihuni sejak lama. Nah saat itu Naimak tersadar bahwa dia ternyata pulang ke rumah yang sudah tidak dihuni dan selama itu dia tinggal bersama hantu istri dan anaknya. Dan saat itu juga dia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Naimak ini berpikir bahwa apabila dia meninggalkan rumahnya, keadaan akan kembali seperti semula. Tapi ternyata perkiraan dia salah karena hantu Nangnak itu terus-terusan mengikuti Naimak kemanapun dia pergi. Bahkan hantu Nangnak ini menjadi brutal. Dia tidak segan-segan menghabisi nyawa siapapun yang berusaha menghalangi usahanya. Kemudian para penduduk desa memanggil para dukun, pemuka agama, dan sampai pengusir setan dari berbagai daerah di Thailand untuk mengalahkan hantu Nangnak. Tapi semua usaha mereka ini gak ada yang berhasil dan sia-sia. Karena teror dari hantu Nangnak ini makin menjadi-jadi. Bahkan hantu Nangnak ini sampai menghabisi nyawa para pendeta yang berusaha untuk menyembunyikan Naimak di kuil mereka. Akhirnya datanglah seorang pendeta muda yang datang dari jauh dan berhasil mengalahkan hantu Nangnak. Jadi menurut beberapa versi disebutkan bahwa pendeta muda ini bernama Somdech Praputajan yang berasal dari Thonburi. Jadi di situ dikatakan bahwa dia ini menggali kembali kuburannya Nangnak dan kemudian memberi semacam pasak yang konon diberikan oleh pangeran dari Chumpon. Nah pasak bertali itu kemudian dililitkan di kepala Nangnak dan kemudian ditancapkan ke tengkorak kepalanya. Nah sejak saat itu teror dari hantu Nangnak ini sudah berhenti. Nah pada masa sekarang ini pemakaman dari Nangnak ini menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi oleh wisatawan baik dari Thailand maupun dari mancanegara. Dan makamnya ini terletak di
Komplek Kuil Mahabute di Onut Sukhumvit Soi 77 Bangkok. So, sekian dulu ceritaku kali ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan juga di-share, like, komen, dan diklik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari aku. Aku Erika, stay freak.